Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, senang sekali rasanya saya Faris Alsyam kita kembali lagi di acara yang mungkin sudah sangat ditunggu-tunggu nih para Tribuners, khususnya para peserta lomba tilawah Ramadan menuju Ka'bah yang kita selenggarakan pada Ramadan kemarin. Sebagai informasi Tribuners mungkin yang baru bergabung, pada Ramadan kemarin kita melaksanakan live audisi untuk 50 peserta dari berbagai daerah di Sulsel, Sulbar, dan di Indonesia bahkan secara live audisi. Nah, hari ini yang sangat spesial kita akan mengumumkan 10 peserta terbaik dari para peserta yang mengikuti live audisi kemarin untuk tampil di babak grand final atau babak final yang insya Allah kita akan selenggarakan pada 21 Mei atau hari Jumat nanti 21 Mei 2021. Baik, sebelumnya saya juga informasikan bahwa lomba tilawah Ramadan ini merupakan acara yang terselenggara berkat dukungan penuh dari Bapak Dr. HM Aras selaku Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Sulawesi Selatan atau sekaligus anggota DPR RI dari fraksi Partai P3 bekerja sama dengan Tribun Timur. Baik, kita juga sudah di acara spesial kita hari ini, momen spesial yang membuat deg-degan tentunya para peserta. Kita juga sudah bersama Dewan Hakim kita, ada Bapak Nur Amal, Dr. Nur Amal. Assalamualaikum Bapak, Pak Dr. Nur Amal, sebagai Dewan Hakim kita. Alhamdulillah wabarakatuh. Baik, Pak Dr. Nur Amal nantinya akan mengumumkan langsung 10 peserta yang dinyatakan berhak atau akan tampil di babak grand final nantinya. Tapi sebelum kita umumkan, ada baiknya kita ngobrol-ngobrol dulu sedikit kepada Dewan Hakim. Tentunya kemarin cukup berat ini bagi Dewan Hakim menilai atau menyeleksi 50 peserta yang mengikuti live audisi untuk dipilih jadi 10 terbaik. Karena menurut penilaian kita kemarin, 50 peserta yang tampil itu semuanya bagus-bagus. Dan ya pasti akan sulit ini bagi Dewan Hakim. Bagaimana Pak Dr. Nur Amal menilai para 10 bagaimana mencari 10 peserta terbaik ini yang akan tampil di babak grand final? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur dan senang sekali karena sampailah hari ini, yaitu hari untuk menentukan dari sekian anak-anak kita peserta tilawah Ramadan menuju Ka'bah kemarin, setelah terseleksi dari sekian ratus video menjadi 50 video, dan kita sudah bertemu dengan Dewan Hakim yang lain, bermusyawarah, kemudian kami Dewan Hakim telah menetapkan 10 peserta terbaik atau 10 besar. Seperti yang disampaikan sebelumnya, nantinya akan tampil secara langsung atau di studio Tribun Timur. Yang menarik karena seperti penyampaiannya tadi, memang anak-anak kita ini dengan bakat yang luar biasa telah menampilkan kemampuan terbaiknya, sehingga kami butuh waktu yang cukup lama, cukup alot untuk bermusyawarah sampai akhirnya setelah berbagai pertimbangan, berbagai penilaian, kami telah memilih dan menetapkan 10 orang terbaik kita. Nanti sebentar diumumkan ya. Bismillah, bismillah, bismillah awalu wa akhiru.
Host mute. Jadi Tribuners, saya informasikan dulu, 10 yang peserta kita yang akan tampil di babak final ini merupakan hasil seleksi dari ratusan peserta yang mengirimkan videonya untuk mengikuti live audisi. Jadi para peserta ini pertama mengirim video kepada panitia penampilan mereka, kemudian diseleksi menjadi 50 besar yang tampil di live audisi. Nah, live audisinya kami selenggarakan pada tanggal 5, 6, 7, dan 10 Mei 2021 lalu. Pada bulan Ramadan lalu ditayangkan secara live, dan di situ kelihatan para peserta sudah melakukan yang terbaik, dan memang mereka yang terbaik dari yang terbaik. Nah, dari 50 peserta ini kemudian akan ditentukan lagi dikerucutkan menjadi 10 peserta terbaik yang akan tampil di babak final secara langsung di Kota Makassar, di kantor Tribun Timur seperti yang disampaikan dari Dewan Hakim kita. Baik, kita akan umumkan sesaat lagi, tapi jangan kemana-mana, tetap di live pengumuman langsung peserta Lomba Tilawah Ramadan menuju Ka'bah. Tetap di Tribun Timur. Jadi Ustaz, sampai langsung ini saya serahkan lagi ke Pak Nora. Baik Tribuners, kembali lagi di live pengumuman pemenang atau pengumuman finalis lomba pengumuman finalis Tilawah Ramadan menuju Ka'bah, kerjasama antara Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan dan Tribun Timur. Baik, tadi sudah saya sampaikan sebelum jeda bahwa sesaat lagi akan kita umumkan 10 nama-nama peserta terbaik. Jadi untuk 50 peserta ataupun mungkin peserta-peserta yang sudah ikut mendaftar tapi belum berkesempatan kemarin tampil di live audisi, bisa kita simak sesaat lagi 10 peserta terbaik untuk sementara yang akan tampil di babak final. Baik, langsung saja kami persilakan kepada Ketua Dewan Hakim Bapak Dr. Nur Amal untuk mengumumkan nih 10 kori dan koriah terbaik kita yang akan tampil di babak final. Silakan Pak Dewan Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, dengan senantiasa mengharapkan ridho dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, perkenankan saya selaku Dewan Hakim dalam acara Tilawah Ramadan menuju Ka'bah yang telah diselenggarakan sejak pertengahan Ramadan 1442 Hijriah kemarin atas kerjasama dari Tribun Timur dengan Bapak Dr. Haji Muhammad Aras,
MM selaku Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan juga anggota DPR RI fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Untuk mengefektifkan waktu, anak-anakku sekalian, Bapak Ibu orang tua yang telah mendukung, yang telah mensupport, dan masyarakat yang telah memberikan apresiasi dan antusiasmenya dalam acara ini, perkenankan untuk membacakan 10 nama terbaik dari acara Lomba Tilawah menuju Ramadan 1442 Hijriah. Yang pertama, atas nama Aulia Al-Husna dari Sopeng, asal Kabupaten Sopeng. Yang kedua, Saudara Syafiq Ramadan, asal Kabupaten Bulukumba. Yang ketiga, Saudari Hasmiati dari Kabupaten Bone. Yang keempat, Saudari Nurjannah dari Kota Makassar. Berikutnya, Saudara Abil Akram dari Kabupaten Maros. Berikutnya, Saudari Nur Amaliyah Amir dari Kabupaten Pangkep. Berikutnya, Saudari Nur Hidayah dari Kabupaten Sinjai. Berikutnya, Saudara Rifki Ramadan, asal Kota Makassar. Kemudian, Saudara Jumaksir dari Kabupaten Bone. Dan yang ke-10, Saudara Rahmat Al-Bukhari dari Kabupaten Barru. Demikian 10 nama yang telah dipilih dan ditetapkan sebagai peserta 10 besar yang selanjutnya akan hadir di Kota Makassar, yaitu di kantor Tribun Timur pada tanggal 21 Mei 2021 dalam rangka penampilan terakhir untuk menentukan di antara 10 orang ini yang menjadi favorit terbaik, yang menjadi juara 1 putra, juara 1 putri, yang menjadi juara 2 putra, juara 2 putri, yang menjadi juara 3 putra, juara 3 putri, dan 3 orang yang merupakan juara harapan. Insya Allah untuk informasi teknis dan informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh rekan dari Tribun Timur. Untuk itu, sekali lagi mohon untuk menjadikan ini sebagai wadah, menjadikan ini sebagai penyemangat dalam rangka berfastabiqul khairat melalui kegiatan qiraatil Quran, tilawatil Quran, hafizil Quran, dan semoga ada kesempatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala untuk ke depan lebih berpartisipasi lagi dan bisa lebih luas lagi jangkauannya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Tribuners dan para peserta yang kami hormati, itu tadi 10 nama peserta yang dinyatakan akan berhak atau layak tampil di babak final. Tapi untuk peserta 40 peserta lainnya dimohon untuk tidak berkecil hati karena belum tentu atau bukan berarti tidak lolosnya Anda ke babak final Anda tidak baik, tapi di kesempatan ini 10 peserta ini yang disebutkan tadilah yang mendapat kesempatan terlebih dahulu. Baik, tadi sudah disampaikan bahwa para peserta nantinya 10 peserta yang tersebar dari berbagai daerah tadi yang diumumkan akan tampil di babak grand final atau babak final di Kota Makassar pada 21 Mei. Seperti apa babak final nantinya, kita akan ada penjelasan sedikit dari dari Dewan Hakim kita. Ada Ustadz AS Kambi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, 10 peserta yang akan tampil di babak final sudah diumumkan. Pastinya mereka sudah sangat senang dan akan mempersiapkan diri untuk tampil. Bisa dijelaskan sedikit Ustadz bagaimana nanti peserta akan tampil di babak final dan ada motivasi sedikit untuk persiapan mereka tampil di babak final? Silakan Ustadz. Ya. Yang pasti bahwa final nantinya akan lebih seru. Ya, serunya itu yang pertama karena saya yakin
persiapan para peserta semakin maksimal, juga mungkin kita tidak akan terkendala lagi persoalan teknik seperti jaringan dan suara yang serak-serak karena mungkin belum melaksanakan puasa sawalan atau bagaimana kabar hari itu bisa anda puasa dulu untuk melihara suaranya supaya benar-benar bisa lebih maksimal. Saya mengucapkan selamat kepada anak-anakku yang 10 orang yang telah diumumkan tadi, demikian pula kepada 40 orang lainnya yang belum berkesempatan. Ada banyak faktor, ada banyak penilaian sehingga kenapa yang 10 orang ini kita pilih. Selanjutnya peserta akan dihubungi, peserta yang final ini akan dihubungi oleh panitia secara langsung karena nomor kontaknya sudah ada semua untuk diundang langsung ke Makassar. Dan alhamdulillah kami juga sangat kaget, sangat surprise sekali. Panitia juga saya kira surprise sekali karena Pak Dr. Muhammad Aras, DPW P3 Sulawesi Selatan ternyata menyiapkan hotel untuk adik-adik peserta yang 10 orang yang dari daerah ini. Ini luar biasa sekali. Saya kira juga Pak Dr. Rahman sangat berperan sekali. Perhatian beliau terhadap adik-adik kita, para kari dan karya kita ini sangat luar biasa sekali. Sampai hotel pun diinapkan. Disiapkan hotel khusus untuk adik-adik. Jadi jangan khawatir, adik-adik dari daerah insya Allah akan langsung diarahkan nanti ke hotel sehari sebelum tampil final di Tribun Timur. Saya kira seperti itu. Dan ini luar biasa ini. Pertama kalinya saya kira peserta MTQ diinapkan di hotel. Jadi belum kita mendapatkan pengumuman juaranya, kita adik-adik sudah menikmati juaranya. Dan insya Allah semua yang 10 orang ini akan juara nanti karena ada berbagai macam kategori yang telah disiapkan. Jadi tunggu saja adik-adik mulai hari ini. Saya kira 10 orang itu persiapkan diri dengan baik dan dimohon jika sekiranya berkenan didampingi oleh orang tua masing-masing ke Makassar atau ada wali yang mendampingi ke Makassar supaya adik-adik kita ini jangan terlalu repot nanti mengurus persoalan-persoalan teknis di Makassar, betul-betul fokus untuk mempersiapkan diri tampil maksimal di acara final nanti. Jadi mudah-mudahan adik kita ini didampingi oleh wali masing-masing, oleh orang tua masing-masing, keluarga masing-masing ke Makassar menuju hotel yang telah ditentukan oleh DPW P3 Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian nanti akan dijemput ke Tribun Timur. Dan saya kira nanti kita tidak akan berdua lagi nanti ya Pak Dr. Nur Amal untuk menilai. Jadi nanti akan ada tambahan Dewan Hakim yang akan memberikan penilaian langsung kepada adik-adik yang 10 besar ini untuk menentukan juara 1, 2, dan seterusnya. Saya kira demikian. Sekali lagi selamat kepada anak-anakku semua yang 10 orang dan juga selamat kepada yang 40 orang yang belum berkesempatan. Anda setiap saat bisa melihat videonya dan bisa kita lihat di situ tanggapan masyarakat luar biasa sekali. Kemarin saya sempat ke daerah karena ada surat tugas keluar Makassar di Hari Raya Idul Fitri, ada liputan di daerah. Itu di sana sampai di sana warganya itu cerita, aduh seru sekali katanya mereka sampai nonton. Seru sekali, saya juga sempat berkunjung ke sebuah pesantren di sana katanya sempat nonton bareng waktu penampilan audisi 50 besar kemarin. Ini saya kira sangat luar biasa sekali dan menggembirakan sekali bagi kita. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Dr. Nur Amal dan Ustadz ASKB. Ya, Tribunars, para peserta yang kami hormati, itulah tadi pengumuman 10 finalis yang akan tampil di babak final Lomba Tilawah Ramadan di Kota Makassar nantinya tanggal 21 Mei 2021 insya Allah. Baik, seperti diumumkan Dewan Hakim tadi, kini 10 peserta saatnya untuk mempersiapkan diri lebih baik lagi, lebih matang lagi,
karena nantinya penampilannya di babak final akan dinilai secara langsung dan akan ada tambahan Dewan Hakim. Jadi tentu persaingan akan menjadi lebih berat karena untuk mencari yang terbaik dari yang terbaik ini tentunya karena hadiah yang disediakan oleh panitia juga tidak main-main, akan ada hadiah total puluhan juta. Bahkan tadi sudah disampaikan oleh Dewan Hakim, sebelum tampil di final pun peserta sudah difasilitasi untuk nginap di hotel berbintang. Ini sesuatu yang luar biasa tentunya dan sangat jarang terjadi. Baik, saya Pak Rizal Syam mengucapkan selamat kepada 10 finalis yang sudah diumumkan namanya tadi. Selamat mempersiapkan diri. Kami tunggu di Makassar, kita tunggu di Makassar untuk penampilan terbaiknya dan jangan lupa berdoa. Dan untuk 40 peserta yang belum dinyatakan lolos ke babak final, jangan berkecil hati, masih ada di lain kesempatan. Mungkin bisa juga di live tilawah Ramadan tahun depan. Kita berjumpa di acara yang sama pada tahun depan. Baik, saya Pak Rizal Syam mundur diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Tetap jaga kesehatan, patuhi imbauan pemerintah, memakai masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.